Hari ini Kamis Legi tanggal 16 November 2023, di sela-sela kegiatan pekerjaan kita silaturahmi untuk pendirian Suara Investigasi Negara sambil sowan kan senior ke Komandan Anindito Darmanto. Oh, Anindyo Darminto. Jadi beliau ada di pembina, lembaganya beliau lembaga bantuan hukumnya Purnawirawan TNI Polri sebagai pelindung juga. Lah, mumpung ada orangnya, kita meminta saran, pesan supaya Suara Investigasi Negara ini benar-benar di jalur yang benar. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Robi sebagai pendiri Suara Investigasi Negara SIN ya. Saya Anindyo Darmanto, Ketua LBH Purnawirawan TNI Polri, yang diminta menjadi pembina SIN, dan kemudian saya menyanggupi dan menyetujuinya. Semoga juga tidak mengecewakan. SIN bisa menjadi media yang dipercaya ya oleh masyarakat untuk menyuarakan segala keluhannya atau membantu masyarakat memberikan perlindungan, pengayoman dalam hal mungkin birokrasi, hukum dan keadilan ya. Seperti halnya juga LBH Purnawirawan TNI Polri memberikan perlindungan payung hukum bagi masyarakat, tidak hanya purnawirawan tapi masyarakat umum. Semoga SIN ini juga bisa bermanfaat menjadi media pengawal ya, terus pengawal di dalam pemerintahan, ketatanegaraan, yang mana kebijakan negara itu betul-betul diharapkan bisa pro rakyat. Kemudian juga mendekatkan masyarakat kepada pemerintah atau demikian sebaliknya. Jadi SIN ini harapannya menjadi suatu wadah yang bisa menjembatani ya antara masyarakat dengan mungkin pemerintah daerah ya atau institusi yang lain. Jadi harapannya SIN ini juga bisa mengawal kedaulatan dan kewibawaan pemerintah negara. Ya, mungkin saya kira begitu harapannya. Ya, teman-teman wartawan dari SIN ini selamat berjuang, selamat bekerja, jadilah yang terbaik sebagai pengayom dari masyarakat menyuarakan kebenaran dan keadilan yang hakiki. Saya kira demikian. Bisa minta waktunya sebentar Pak. Ini mumpung ketemu ini orang-orang penting. Ini, jadi kita berdiri, minta bimbingan, minta arahan itu apabila urusan hukum di Suara Investigasi Negara, kita akan serahkan kepada LBH Purnawirawan TNI Polri. Ya, ini karena TNI Polri ini sudah purna, tapi dedikasinya perlu dibanggakan. Dedikasinya untuk negeri ini patut kita contoh gitu. Jadi Pak Anindito ya. Anindito ini mempunyai konsep yang luar biasa. Nanti kita undang teman-teman yang mempunyai kemampuan di bidang ekonomi dan hitung-hitungan ya Pak. Ya. Ini selain Koperasi Multi Daerah Nusantara 3 atau MND, karena itu serba usaha, ini Pak Anindito ini mau mendirikan, minta doa restunya ya Pak ya. Dan mulai bulan depan ini di-prepare akan ada Koperasi Purnawirawan TNI Polri seluruh Indonesia. Lah ini pembinanya. Ya. Konsepnya bagaimana Pak? Ini, jadi Pak. Begini, tadi dari pertanyaan awal ya saya tanggapi ya Gus Robi bahwa LBH Purnawirawan ini kan tugas fungsinya ya, visi misinya itu adalah kemanunggalan ya, purnawirawan dengan masyarakat. Apa kemanunggalan berupa apa? Perlindungan dan payung hukum. Jadi tidak hanya pada masyarakat purnawirawan, tapi umumnya juga masyarakat luas. Bahkan banyak masyarakat luas ini yang meminta perlindungan bantuan hukum dari LBH Purnawirawan. Nah, dengan adanya SIN ini, media SIN ini bisa mempublikasi lebih luas lagi
ya kan? Nah, karena apa? Saya sendiri merasakan ya memimpin LBH Purnawirawan ini beda sewaktu saya menjadi advokat atau pengacara dengan mendirikan kantor hukum ya. Ternyata banyak purnawirawan yang menjabat di kementerian ya, di kejaksaan maupun di Mahkamah Agung dan lain sebagainya ini menjadikan jalan itu menjadi mulus gitu dalam menegakkan keadilan ya. Jadi sendatan, sandungan dan lain sebagainya yang kami hadapi itu bisa lancar ya, baik di kepolisian, kejaksaan ya, di pengadilan. Mungkin ada sandungan-sandungan hal-hal lain, kerikil-kerikil ini. Lah, ini bisa efektif, efisien ya. Apalagi masyarakat. Orang kan mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah. Ya. Ya, terus kemudian tumbul ke atas. Ini kan faktanya. Ya. Nah, melewati LBH Purnawirawan inilah ujung tombak citra pemerintahan Republik. Ya, dari rezim ke rezim. Jadi kita tidak mengenal itu. Masyarakat yang memohon bantuan ke LBH Purnawirawan TNI Polri ya bisa merasakan. Ya, seperti jamu itu kemujarapan seperti itu. Apalagi didukung oleh media corongnya SIN. Masyarakat semua nanti bisa kemana? Ya kan, masyarakat yang kecewa terhadap penegakan hukum, proses hukum itu bisa dibantu lewat LBH Purnawirawan TNI Polri sebagai kemenunggalan itu. Visi misinya jadi berjalan. Kan gitu. Jadi koneksitas pejabat-pejabat tinggi negara dari purnawirawan itu lah semua bisa terberdayakan. Ya kan? LBH ini kan juga bukan hanya lembaga bantuan hukum saja. Promosi jabatan anggota TNI Polri juga kita bisa memberikan saran pendapat baik lewat presiden, kepala staf TNI ya dan lain sebagainya. Tapi kan yang paling kres itu Pak. Iya. Untuk pendirian koperasi. Nah, yang kedua, tadi ada pertanyaan kedua adalah karena boleh dikatakan LBH Purnawirawan ini kami tidak menyangka ya dengan tugas fungsinya ini ternyata menjadi sentra kekuatan magnet massa purnawirawan TNI Polri di Indonesia. Ya kan? Nah, kalau hanya payung hukum bukan payung kesejahteraan, apa artinya? Kita membangun suatu wadah organisasi itu tentunya tidak hanya melindungi masalah hukum saja, tapi melindungi menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan terutama ekonominya, ya kan gitu. Jadi tugas LBH juga luas. Saya melihat bahwa perlu dibentuk suatu wadah yang bisa meningkatkan perekonomian. Di mana purnawirawan ini kadang-kadang juga dia mau mengajukan pinjaman kredit juga susah, kurangnya agunan dan lain sebagainya. Akhirnya dia jatuh ke rentenir ya. Nah, makanya LBH akan membentuk namanya Koperasi Purnawirawan Indonesia. Amin. Ya, untuk membantu mensejahterakan para purnawirawan yang mungkin kurang, mau menyekolahkan anaknya, mau menguliakan, mungkin mau renovasi dan lain sebagainya ya. Nah, namun dengan sekali lagi, kalau bicara riba ya mau bagaimana? Kita dengan bunga yang amat sangat manusiawi. Kalau zero bunga kami belum ada solusinya. Mungkin dengan cara koperasi syariah. Kan gitu Pak. Ya, dengan koperasi modelnya syariah untuk mensejahterakan masyarakat purnawirawan agar tidak sulit gitu kalau mencari pinjaman. Karena apa? Purnawirawan ini yang bisa dijaminkan kadang-kadang cuma SK-nya saja. Kita bicara purnawirawan prajurit ya. Kalau purnawirawan jenderal kan ya memang sudah mampu punya usaha segala macam. Nah, ini kemana? Nah, gitu loh. Kalau masyarakat mungkin yang menangani pemerintah dan lain sebagainya. Tapi masyarakat purnawirawan yang potensial ini, apalagi sekarang katanya kan tahun-tahun politik ya. Padahal ini adalah marketing paling tangguh. Ya, pendulang massa, ya, karena terlatih kan gitu. Siap. Nah, maka kita juga harus mensejahterakannya. Saya kira gitu Pak Robi. Oke, pemirsa, nanti kita lihat apa itu uploadan beliau, konsep-konsep beliau untuk Indonesia yang semestinya. Terima kasih Pak Pembina. Terima kasih. Ya, Pak Robi. Sukses selalu. Amin. Dan Bersama kita menuju Indonesia semestinya.